Pembalap Johann Zarco ini juga memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan atraksi dengan memainkan 3 batok kelapa untuk dia main-mainkan seolah-olah dia ini lagi main sirkuit rek. Halo Re, assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, arek-arek kamar 13 ku sayang, di videoku kali ini aku excited banget ya, karena di video kali ini aku bakalan membahas tentang sirkuit kebanggaan kita, yaitu Mandalika. Nah, Mandalika akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan yang cukup hangat ya, baik itu dari para pembalap dunia, bahkan juga masyarakat Indonesia, bahkan juga penjuru dunia sedang menyorot sirkuit yang dikatakan sebagai sirkuit terindah dunia. Nah, coba siapa yang gak bangga dengan memiliki Mandalika yang dikatakan sebagai sirkuit terindah di dunia, dan ini pun juga sudah diakui para pembalap dunia kita. Tidak hanya sampai di situ, di videoku kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta menarik seputar tentang Mandalika dan juga respon-respon para pembalap dunia kita ini tentang Mandalika. Ada apa dengan Mandalika? So, aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku berikutnya. And well, check it out. Nah, di videoku kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta menarik seputar tentang Mandalika yang dikatakan sebagai sirkuit terindah di dunia. Bahkan di Asia ini sendiri ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sirkuit yang bisa dikatakan sirkuitnya ini bisa diadu dengan sirkuit-sirkuit yang biasanya dipergunakan untuk ajang MotoGP ataupun juga F1. Banyak yang memperbincangkan katanya sirkuit Mandalika ini disandingkan sama sirkuit Buriram yang ada di Thailand ini jauh sangat berbeda, Rek. Padahal sirkuit Buriram sendiri ini sudah pernah menjadi tuan rumah ajang MotoGP yang sudah mendahului sebelum Mandalika. Di Asia Tenggara yang memiliki sirkuit balap MotoGP seperti ini, Rek, setelah Malaysia, Thailand, baru saat ini Indonesia menjadi tuan rumah dari ajang MotoGP dunia. Nah, sirkuit Buriram sendiri adalah sebuah sirkuit balapan dunia yang memang letaknya tidak jauh dari pusat kota Bangkok. Jaraknya hanya sekitar 392 km dari pusat kota, Rek. Sedangkan sirkuit Mandalika ini terletak di kawasan pusat ekonomi Mandalika di desa Kuta Lombok Tengah di daerah Nusa Tenggara Barat. Harus kalian ketahui, Rek, ternyata sirkuit Buriram sendiri, Rek, ini dibangun mulai tahun 2013 yang dirancang oleh desainer terkemuka Jerman yang bernama Hermann Tilke. Dan bulan September tahun 2017, Thailand resmi menjadi tuan rumah dari ajang balapan MotoGP dunia. Sirkuit Buriram ini sendiri, Rek, memang juga tidak jauh dari bandara Thailand sendiri yang memang jaraknya cukup dekat, sekitar 30 menit aja. Bahkan sirkuit Buriram ini sendiri juga kawasannya menyatu dengan Stadion Buriram United. So, di daerah sirkuit Buriram ini sendiri, Rek, ternyata memang menyatu dengan berbagai macam mall, bahkan juga hotel bintang 5 yang pastinya cukup memanjakan para pembalap dunia kita. Sedangkan sirkuit Mandalika justru menyuguhkan pemandangan alam yang memang tidak biasa dinikmati oleh para pembalap dunia kita. So, bisa dikatakan alam sekitar Lombok yang memang sungguh amat indah ini, Rek, bisa memanjakan mata para pembalap dunia kita. MGPA ini sendiri mengambil Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP tahun 2022 ini sendiri dengan pemandangan laut yang sangat indah yang memang langsung dihadapkan ke Samudra Hindia, Rek. Bahkan di sini Mandalika lebih menitik poinkan tingkat pariwisata. Gimana kira-kira olahraga dicampur dengan liburan ini pasti menjadi hal yang sangat menarik bagi para pembalap dunia maupun juga turis-turis yang nantinya akan datang ke Indonesia untuk menyaksikan MotoGP tahun 2022 ini. Nah, tadi kita lihat perbandingan antara sirkuit Mandalika dan juga sirkuit Buriram yang ada di Thailand. Nah, sekarang coba kita lihat dari kualitas sirkuit Mandalika sendiri, Rek. Nah, ternyata sirkuit Mandalika ini sendiri dibangun dengan aspal yang sangat-sangat terpilih. Penggunaan metode Span Aspik aspal ini
yang memang dikhususkan untuk tahan anti gelincir dan juga tahan panas. Memang aspal yang benar-benar cocok untuk daerah tropis, Rek. Nah, sirkuit Mandalika ini sendiri, Rek, ternyata pernah menjadi tuan rumah dari ajang dunia yaitu World Superbike yang berlangsung sekitar November tahun lalu, yaitu November tahun 2021, dan rencananya Maret nanti akan menjadi tuan rumah dari MotoGP setelah tertunda musim kemarin. Nah, perlu kalian ketahui di sini, Rek, bahwa sirkuit Mandalika ini kenapa menjadi sirkuit terindah di dunia, karena memang sirkuit Mandalika sendiri langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Luas areanya pun nggak tanggung-tanggung, sekitar 1035,67 hektar. Sirkuit Mandalika ini sendiri, Rek, membentang sekitar 4,31 km dan memiliki sekitar 17 tikungan. Nah, di area sirkuit pun terdapat yang namanya medical center yang ternyata bisa dibongkar pasang, Rek. Bangunan medical center di sini, Rek, ternyata bisa menampung semua peralatan medis yang ada di dalamnya. Yang jelas, peralatan-peralatan yang ada di medical center ini juga telah terstandarisasi. Nah, sirkuit Mandalika ini sendiri, Rek, ternyata dilengkapi dengan 5 grandstand yang memang berkapasitas setiap grandstandnya ini adalah 150.000 penonton. Nah, perlu kalian ketahui juga, ternyata sirkuit Mandalika kebanggaan kita ini pembangunannya hanya ditempuh selama 1,5 tahun. Artinya cuma 1,5 tahun doang pembangunannya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan sirkuit Buriram tadi, pembangunannya itu bisa mencapai 4 tahun. Dan memang dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun sirkuit Mandalika ini nggak tanggung-tanggung, sekitar 1,1 triliun. Nah, setidaknya ya dengan adanya sirkuit Mandalika yang ada di Indonesia, Malaysia dan juga Thailand tidak memiliki satu-satunya sirkuit untuk ajang dunia seperti ajang perlombaan MotoGP ini, Rek. Nah, kalau sirkuit Buriram aja yang ada di Thailand setelah penyelenggaraan MotoGP ini terus mengundang wisatawan untuk datang ke sana ya, apalagi dengan Mandalika yang lebih menjanjikan dan juga lebih menyuguhkan pemandangan yang indah untuk para wisatawan nanti. Nah, harapannya Mandalika ini terus menjadikan destinasi wisata baru untuk para turis dunia bisa berkunjung ke Mandalika dan juga menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di sana. Nah, tadi kalau kita sudah membahas tentang fakta-fakta menarik yang ada di Mandalika, Rek, sekarang saatnya kita bahas tentang respon-respon para pembalap dunia tentang Mandalika. So, gimana aja sih respon-respon pembalap dunia kita yang katanya sekarang sudah uji track ya di Mandalika sana? Well, kalian tahu nggak sih, Rek, ternyata para pembalap dunia kita yang sudah tiba di Indonesia dan juga langsung menuju ke Mandalika ini ternyata kagum dan juga mengakui bahwa sirkuit Mandalika ini menjadi salah satu sirkuit yang terindah di dunia. Nah, di tengah karantina yang harus mereka jalani setelah tiba di Mandalika ini, ternyata para pembalap-pembalap dunia ini langsung menikmati indahnya Mandalika dengan banyak yang melakukan sepeda, ada juga dia yang jogging di area balapan di sirkuit Mandalika, ada juga yang melakukan berenang ya, dan ada juga yang udah mulai jalan-jalan nih ya ke Lombok, dia menikmati indahnya pantai Mandalika. Bahkan para pembalap dunia kita ini membagikan kebahagiaan, membagikan kekagumannya lewat akun sosial media mereka masing-masing, Rek. Bahkan bisa dikatakan para pembalap MotoGP ini tidak mau menyia-nyiakan keindahan alam yang disuguhkan di Lombok, Rek. Well, kalau kita ngomong aktivitas pembalap MotoGP ini, kira-kira aktivitas apa aja ya yang mereka lakuin di sirkuit Mandalika? Yang pertama pastinya mereka banyak yang melakukan aktivitas bersepeda. Alexei Espargaro adalah salah satu pembalap MotoGP yang menikmati kegiatan bersepeda di Lombok Mandalika, Rek. Nah, Espargaro mengatakan di akun sosial medianya ini, Espargaro mengambil gambar sebuah warung kaki lima dengan pemandangan bensin yang ada di sana. Jadi kayak bensin eceran tuh difoto sama dia dengan background anak-anak kecil yang sedang berangkat sekolah, Rek. Mungkin menurutnya kegiatan seperti ini atau pemandangan seperti ini hanya ada di negara plus 62 kali ya. Espargaro juga membagikan di akun sosial medianya ada seorang ibu yang lagi jemput anak kecil
kecil jemput anaknya pulang sekolah. Dan selanjutnya yang mencuri perhatian yang pastinya adalah mencari pulsa, kalian ngerti? Komunikasi pastinya penting ya, dan mereka juga butuh itu gitu loh. Nah, para pembalap dunia ataupun juga para pembalap MotoGP kita ini ternyata juga nyari pulsa langsung ke counter-counter pulsa toko-toko kelontong yang ada di Lombok, Rek. Ketiban rezeki nomplok tuh, Rek, yang punya counter pulsa itu. Aktivitas selanjutnya adalah main volley. Nah, sejumlah pembalap dunia kita ini ya memang memanfaatkan waktu luang dengan bermain volley. Pembalap Ducati yaitu Petko Bagnaia ini mengabadikan sebuah momen dan juga membagikan di akun sosial medianya ketika dia dan juga rekan-rekan yang lain ini sedang asik bermain voli pantai. Gak hanya sampai di situ, Rek, ternyata berenang ini juga menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan waktu senggang di kesempatan untuk menunggu ajang MotoGP ini berlangsung. Jack Miller ini juga memanfaatkan waktu untuk berenang di Mandalika dan juga menikmati keindahan dari sekitar kota Lombok sendiri. Pembalap Johann Zarco ini juga memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan atraksi dengan memainkan 3 batok kelapa untuk dia main-mainkan seolah-olah dia ini lagi main sirkuit, Rek. Dan yang pastinya kegiatan selanjutnya adalah menikmati pantai. Fabio Quartararo bahkan mengaku, Rek, sangat merasakan kedamaian ketika sudah mulai menginjakkan kaki ke pasir pantai Mandalika. Bahkan Alex Marquez pun, Rek, ini juga menikmati keindahan kota Mandalika dan juga pantai Mandalika ini dengan menikmati pemandangan alam sekitar di atas bukit kecil yang ada di sana. Dan sebenarnya banyak lagi aktivitas-aktivitas yang ternyata sudah dilakukan oleh pembalap MotoGP kita yang sudah dilakukan di Mandalika. Ada yang mereka mungkin berjemur, ada yang mereka lebih menikmati permainan yang ada di pantai sana. Jadi sebenarnya respon positif-positif banget yang ternyata banyak diunggah di akun sosial media para pembalap dunia kita ini. So, buat kalian, Rek, apakah kalian tertarik untuk menyaksikan ajang MotoGP langsung di Mandalika? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. And thank you for watching. Bye!